Selamat pagi, selamat datang di Lembaga Penelitian Semeru. Saya sangat bangga. Perkenalkan, saya Rendy Diningrat, peneliti dari Lembaga Penelitian Semeru yang akan memfasilitasi acara ini sebagai moderator pada kegiatan seminar yang bertajuk menata ulang sistem registrasi kependudukan di Indonesia untuk pencapaian program Sustainable Development Goals atau SDGs. Bersama saya telah hadir Bapak Profesor Irdam Ahmad. Beliau tentu sudah lebih terkenal daripada saya. Dan beliau merupakan guru besar dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau dikenal dengan Bu Hamka. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu melihat profil ringkasnya, sekali lagi ringkasnya ya, di dalam handout yang Bapak Ibu pegang di bagian halaman belakang, beliau memang merupakan pakar di bidang statistika, terutama yang berkaitan dengan bidang kependudukan dan demografi. Terbukti beliau pada tahun 1979 menamatkan S1-nya di Akademi Ilmu Statistika atau yang sekarang dikenal dengan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS). Kemudian menyelesaikan masternya pada bidang statistik di University of Philippines dan meraih gelar doktor pada bidang pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2011. Dan dalam hal pengalaman pekerjaan, saat ini selain sebagai dosen guru besar di Universitas Hamka, juga diperbantukan di Stekti. Beliau juga tadi sedikit berbincang, ternyata juga banyak mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Kemudian beliau pernah menjadi peneliti cukup lama di Badan Pusat Statistik pada tahun 1979 sampai 2005. Namun di tengah-tengah beliau menjadi peneliti pada Center for Policy and Implementation Studies di CPIS. Saat ini beliau juga menjadi anggota Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dan ini kalau melihat websitenya sangat menarik. Banyak sekali proyek, salah satunya mengembangkan Smart City. Prof. Irdam sendiri di DRD Provinsi DKI merupakan sekretaris di Komisi C yang membidangi kesejahteraan masyarakat. Dan beliau juga mengampu beberapa mata kuliah seperti statistika, demografi, metodologi penelitian, dan lain-lain pada beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang tadi saya sebutkan. Dan tentunya seminar hari ini sangat menarik karena akan berbicara tentang kita yang merupakan bagian dari kependudukan. Ini merupakan pendataan kependudukan yang tentu sangat penting sebagai masukan dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai penilaian terhadap sukses tidaknya target pembangunan. Dalam hal ini, Prof. Irdam akan mengaitkannya dengan program SDGs. Seperti apa itu? Sebelum saya serahkan ke Prof. Irdam, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Surya Chandra Suropati sebagai Kepala BKKBN di pusat. Halo Pak. Baik, langsung saja kita simak sesi berbagi ilmu oleh Prof. Irdam Ahmad dengan topik menata ulang sistem registrasi penduduk di Indonesia untuk mendukung program SDGs. Pada beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama mereka bagi yang beriman Islam untuk kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk kita hadir
seminar di Semeru ini. Salam dan salam dari Pak kita sampaikan pada kita dan juga Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk bagi kita semua untuk apa namanya seperti sekarang. Mudah-mudahan kita semua untuk bersabar dulu sedikit. Bapak Ibu yang terhormat, saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak dari Anda. Merupakan kehormatan bagi saya pribadi sebagai pembicara, dan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Asep yang telah mengundang saya menjadi pembicara pada acara seminar ini. Karena ini memang ya secara kebetulan saja sebenarnya bertemu dengan Pak Asep beberapa bulan yang lalu di salah satu seminar saya cerita ini. Kemudian saya sampaikan informasi tentang registrasi penduduk. Kebetulan kami di DPRD, Dewan Desa Daerah Provinsi DKI Jakarta, baru saja selesai melakukan penelitian registrasi penduduk tahun lalu di Jakarta. Tetapi ketika ini dikaitkan dengan program SDGs yang dimulai tahun ini menjadi sangat relevan, penting. Dan saat ini merupakan momentum bagi kita semua untuk bisa sesuai dengan judul seminarnya adalah untuk menata ulang sistem registrasi penduduk untuk mendukung program SDGs. Tapi tentu saja tidak hanya untuk program SDGs, tetapi untuk keseluruhan. Masalah registrasi penduduk jarang disentuh. Kita selama ini hanya mendengar data kependudukan dari registrasi penduduk ini hanya dipakai pada waktu mendekati pemilu, untuk pilkada dan pemilu, yaitu untuk penentuan daftar pemilih tetap. Biasanya dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil diminta data berapa jumlah penduduk di setiap provinsi, di setiap kabupaten, dan di seluruh Indonesia. Kemudian Kemendagri mengeluarkan data DPD. Hanya sekedar itu. Padahal sebenarnya kalau data registrasi penduduk ini bisa dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk perencanaan program pembangunan, akan sangat baik sekali hasilnya. Karena kalau ditanya berapa jumlah penduduk Indonesia sekarang, tidak ada yang bisa menjawab. Tidak ada satupun orang Indonesia yang bisa menjawab. Kenapa? Karena paling-paling hanya BPS dari proyeksi penduduk tahun 2016 di Indonesia sekian juta orang, hanya proyeksi. Itu pun dengan berbagai kelemahan. Tetapi kalau registrasi penduduk ini dikelola dengan baik dan benar, secara real time kita bisa mengetahui berapa jumlah penduduk di Indonesia setiap hari. Ini nggak perlu tunggu proyeksi penduduk. Dan banyak data yang lain yang bisa juga kita peroleh dari registrasi penduduk. Persoalannya adalah kalau saya katakan tidak ada yang peduli, mungkin terlalu keras juga barangkali. Tapi dari kalangan peneliti sendiri tidak banyak yang tertarik untuk melakukan penelitian ini. Nah, saya alhamdulillah karena saya latar belakang saya statistik, saya di Akademi Ilmu Statistik, dan saya juga sekarang mengajar demografi di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Saya tertarik untuk melakukan penelitian ini. Kenapa? Karena kan itu tadi, karena jarang disentuh dan banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya kalau kita mau. Ada political will dari pemerintah. Alhamdulillah Pak Surya Chandra hadir dan mudah-mudahan beliau nanti bisa menyuarakan ini. Jadi secara umum ada tiga sumber data kependudukan: sensus penduduk 10 tahun sekali, survei penduduk pada tahun-tahun tertentu yang dilakukan oleh BPS dan juga mungkin kementerian lain, dan registrasi penduduk. Dalam teori-teori textbook demografi, ketiga-tiga ini selalu saling terkait satu sama lain dan saling melengkapi. Sensus penduduk kan cuma 10 tahun sekali. Survei penduduk tergantung dari tujuannya. Susunas misalnya tentang sosial ekonomi masyarakat, sosial ekonomi penduduk, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Ada data core, ada data modul ini setiap tahun berganti. Kemudian ada Sakarnas, saya belum pernah di BPS juga, jadi saya tahu. Sakarnas itu tentang angkatan kerja, DKI 5 tahun sekali, tentang kependudukan dan kesehatan, tentang KB, tapi hanya survei. Jadi kalau misalnya kalau kita selama ini hanya tergantung pada sensus penduduk 10 tahun sekali, survei penduduk ya pada tahun-tahun tertentu. Itu ketika MDGs berakhir tahun 2015, data yang saya sajikan cuma 2012 dari SDKI.
tadi. Data maternal mortality rate 2012 dari SDKI, infant mortality rate juga dari SDKI 2012. Padahal berakhirnya 2015. Nah, inilah yang persoalan-persoalan mendasar yang seharusnya bisa kita lakukan kalau kita mau. Itu saja persoalannya. Nah, kita itu siapa? Harus ada political will dari pemerintah pusat, dari pucuk pimpinan, dari RI 1, RI 2, dan yang sudah memerintahkan semua menterinya yang terkait untuk mengerjakan ini. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah bisa. Dan itu sebenarnya sudah dimulai dari kerja kependudukan dan sekitar sipil. Tapi saya melihat dari penelitian saya tahun lalu di Jakarta masih banyak kelemahan yang harus kita tata ulang. Nah, saya belum sampai sekarang, beberapa kali saya sudah berdirjen kependudukan dan catatan sipil untuk meminta waktu berdiskusi, tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Saya nggak tahu kenapa. Saya sudah sampaikan hasil penelitian ini ke Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Saya minta waktu untuk bertemu, untuk diskusi dengan mereka, itu sampai sekarang tidak ada jawaban. Saya nggak tahu kenapa. Tapi artinya saya sudah berusaha. Tugas saya sebagai peneliti, sebagai anggota DRT, dan saya tidak mau hasil penelitian saya hanya sekedar untuk jadi pajangan. Saya ingin mensosialisasikan, menyampaikan kepada banyak pihak yang terkait. Dan saya sudah lakukan itu, tapi tidak ada respon. Ya sudah, alhamdulillah Semeru melalui Pak Asep bisa memfasilitasi ini. Saya bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini akan menjadi titik awal bagi kita untuk menata ulang sistem registrasi penduduk ini. Bisa melalui Pak Canda atau Semeru dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena registrasi penduduk ini setiap hari. Setiap hari ada orang yang lahir, ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang datang, dan sebagainya. Dan itu dicatat seharusnya. Nah, persoalannya adalah data kependudukan, data kelahiran, data kematian itu terserak-serak di mana-mana dan tidak dikelola dengan baik. Zaman sekarang yang sudah sistem digital, yang di mana-mana informasi, yang sebenarnya itu bisa dilakukan. Tinggal diinput, data sudah terhubung secara online antara dinas kesehatan, antara puskesmas, rumah sakit, dan sebagainya, berbagai instansi yang menangani data kependudukan ini. Kalau ini bisa dihubungkan secara online, dan sekarang ini zaman teknologi informasi dan sangat memungkinkan itu dilakukan, apalagi di Jakarta. Kita belum bicara di luar Jakarta, tapi kita coba dulu di Jakarta. Kalau di Jakarta ini berhasil, insya Allah di luar Jakarta juga bisa kita lakukan. Ini tadi saya katakan, Nah, untuk SDGs yang baru dimulai tahun ini, momentumnya saat ini. Kalau kita mau momentumnya saat ini. Kalau registrasi penduduk ini bisa dilakukan dengan baik, pencatatannya dilakukan dengan benar, lalu pengolahan datanya bisa dilakukan secara terintegrasi antar berbagai instansi pemerintah ini, kemudian bisa diolah secara sistem informasi yang benar, maka insya Allah hasilnya bisa lebih baik. Jadi penelitian ini saya lakukan di Jakarta. Jadi tujuannya sebenarnya untuk mempelajari pelaksanaan sistem registrasi penduduk di Jakarta. Sebenarnya seperti apa sih registrasi penduduk yang sekarang dijalankan di Jakarta, di Provinsi DKI Jakarta. Karena DKI Jakarta ini kan otonominya pada tingkat provinsi. Jadi semua dikoordinir, diatur, dikontrol oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan, sudah cukup baik sebenarnya. Walaupun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Gitu. Nah, dari penelitian yang saya lakukan tahun lalu di Jakarta ini, saya melihat salah satu masalah yang mendasar adalah data pencatatan kelahiran dan kematian itu sudah dilakukan di tingkat kelurahan dan sudah terhubung secara online ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi semua data ketika saya kebetulan alhamdulillah beberapa bulan lalu punya cucu, dan ketika anak cucu saya dibuatkan akta kelahiran, kemudian didaftar di kelurahan, ada surat pengantar RT, RW, dan kemudian mendaftar aktif di akta kelahiran, prosesnya saya ikuti, dan dari situ karena sekali juga penelitian saya gitu, jadi ternyata sangat mudah sekali. Jadi sudah sangat membantu sistem pelayanan di Jakarta. Makanya tadi saya sempat bicara bagaimana pelayanan ini bisa ditingkatkan. Nah, di Jakarta kalau kita
ketika anak cucu saya mau bikin akta kelahiran di kelurahan, lapor di kelurahan bahwa kartu keluarga, KTP, orang tuanya, kemudian dimasukkan di kartu keluarga nama anak saya, lahirnya kapan dan sebagainya, kemudian diproses di kecamatan dapat akta kelahiran. Cucu saya status dapat NIK, nomor induk kependudukan, dan itu sudah terhubung secara online ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Nah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta itu saya kemudian waktu saya ke sana saya dikasih buku ini. Ini adalah kelahiran dan kematian di Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Mereka membuat publikasi ini, mungkin belum ada Bapak Ibu yang pernah melihat ini. Bahkan ketika saya membawa ini buku ini ke BPMPKB DKI Jakarta, mereka juga bingung kok ada publikasi ini, kami nggak pernah tahu. Mungkin Pak Surya juga nggak tahu barangkali. Ini dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dari data akta kelahiran yang diinput secara online di setiap kelurahan di seluruh Jakarta. Kemudian mereka menghitung ini. Tapi menghitungnya masih secara manual menggunakan Excel. Jadi kalau Bapak mau minta berapa TFR DKI Jakarta, mereka belum bisa menghitungnya. Kenapa? Karena menghitungnya baru kalau mereka menghitung PBR, birth rate, angka kematian kasar, dan CDR, birth rate. Itu kan cuma menghitung jumlah lahir dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, jumlah kematian dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Jadi kalau Excel masih bisa menghitung itu. Tapi kalau sudah menghitung TFR, mereka sudah nggak bisa lagi, pakai Excel gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi trigger kita. Kemudian saya kedua, mendesain sistem informasi pencatatan dan pengolahan data kelahiran dan kematian yang terhubung secara online di seluruh di antara semua pemangku kepentingan di Jakarta, sehingga berbagai indikator demografi, TFR, total fertility rate, infant mortality rate, neonatal mortality rate, maternal mortality rate, yang semuanya ada di SDGs, itu bisa diolah. Tidak diolah dan bisa dihitung secara online setiap hari. Kalau kita mau setiap hari gitu. Nah, itu yang tujuan penelitian saya. Nah, tadi saya sudah singgung bagaimana kalau data registrasi penduduk ini diolah secara baik dan benar, maka kita akan banyak sekali manfaat dari registrasi penduduk ini untuk mendukung program SDGs, perencanaan pembangunan berbagai sektor, kesehatan, pendidikan, kafe, dan sebagainya. Bagi masyarakat, jika pencatatan kelahiran ini dilakukan secara benar, masyarakat akan sangat terbantu sekali dengan memperoleh berbagai dokumen kependudukan, persyaratan kelahiran, surat pindah, surat kematian dan sebagainya itu secara cepat. Ini yang saya lakukan. Saya datang ke berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan kelahiran dan kematian di Jakarta ini. Saya datang ke kantor kelurahan, ke kantor kecamatan. Di kantor kelurahan itu pembuatan NIK bagi bayi yang baru lahir yang seperti saya sampaikan. Kemudian pencatatan kematian, ada surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh dan data di kelurahan. Nah, di tingkat kecamatan itu mereka memproses akta kelahirannya dan kemudian mencetak akta kelahiran, kemudian membawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap wilayah yang kemudian menandatangani akta kelahiran. Dan proses itu sekitar 2 minggu. Lebih cepat sebenarnya, sudah cukup baik pelayanan sekarang. Kemudian mengunjungi beberapa puskesmas, rumah sakit, dan rumah bersalin untuk melalui proses pencatatan kelahiran. Jadi di setiap rumah sakit, puskesmas, rumah bersalin, dan sebagainya di tempat para ibu-ibu melahirkan, itu kan mereka dapat surat keterangan kelahiran. Nah, dengan surat keterangan kelahiran ini dibawa ke puskesmas ke kelurahan, kemudian dibuatkan akta kelahirannya di tingkat kecamatan dan dinas pendudukan gitu. Nah, persoalannya adalah data itu tadi ada sebagian yang dari penelitian saya, ada sebagian penduduk warga yang ketika mendaftarkan anaknya masuk ke dalam kartu keluarga, kemudian tidak meneruskan membuat akta kelahiran di kecamatan karena mereka belum tahu bahwa sekarang membuat akta kelahiran itu gratis. Jadi tidak ada biaya. Mungkin mereka masih khawatir dan sebagainya. Dan dari penelitian saya ternyata ada sebagian warga yang sudah mendaftarkan anaknya ke
kelurahan dan memperoleh nomor induk kependudukan itu tidak meneruskan membuat akta kelahiran di kecamatan. Nah, kemudian hal ini sudah saya sampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan mereka akan memperbaiki mulai tahun ini. Artinya pelayanan di kelurahan itu bisa dilakukan pembuatan NIK dan sekaligus pembuatan akta kelahiran. Mudah-mudahan kita lihat nanti. Kemudian saya juga mengunjungi kantor pusat Ikatan Bidan Indonesia dekat rumah saya. Dan saya sampaikan kepada pengurus Ikatan Bidan Indonesia ini untuk apa namanya? Kita tahu Indonesia ini kan luas sekali dan hampir pemerintah beberapa tahun yang lalu punya program penempatan bidan desa untuk membantu proses kelahiran para ibu-ibu yang ada di desa, dan itu sudah berjalan baik. Dan kalau ini bisa dilakukan, persoalannya adalah banyak penduduk di desa yang tidak peduli, yang tidak mendaftarkan anaknya, bahkan ketika dan tidak juga dicatat. Ya, di tempat dia melahirkan di bidan desa ada catatannya, tapi persoalannya adalah bidan desa ini kan nggak punya kewenangan untuk membawa berkas itu ke kelurahan atau kecamatan di tempat dia tinggal, sehingga banyak yang terlewat. Dari penelitian nanti ada datanya, itu ternyata cukup banyak bayi yang tidak tercatat, tidak punya akta kelahiran, dan itu berarti tidak tercatat, karena dia tidak punya nomor induk kependudukan, dan jumlahnya cukup besar. Ini ada datanya. Kemudian saya juga mengunjungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, BPKB untuk diskusi tentang CCTV. Ini beberapa temuan penelitian yang saya lakukan tentang akta kelahiran. Misalnya ada perbedaan antara wilayah Jakarta Pusat dengan Jakarta Timur. Buat saya ini sesuatu yang sangat aneh aja, tapi ini sudah saya sampaikan ke Dinas Kependudukan provinsi dan mereka akan memperbaiki. Di Jakarta Pusat itu pembuatan akta kelahiran bisa dilakukan di di kecamatan, prosesnya bisa dilakukan di kecamatan setelah unitnya di print di sebuah kelurahan. Nah, tadi sudah saya sampaikan kalau dari sistem yang sekarang berjalan itu ada sebagai warga yang tidak mengurus akta kelahiran karena mungkin mereka tidak paham, tidak mengetahui bahwa akta kelahiran itu gratis. Nah, mereka sudah tercatat, sudah terdaftar, sudah punya NIK, bayi-bayi yang didaftarkan di kelurahan, walaupun ada juga sebagian yang tidak mendaftarkan bayinya di kelurahan, gitu, terutama bagi kalangan yang tidak mampu. Ya. Mereka kadang-kadang masih bukan trauma ya, tapi masih ragu-ragu untuk mendaftarkan bayinya karena takut dipungut biaya, takut ini, takut itu, gitu. Sehingga bagi sebagian warga yang tidak mampu itu tidak dicatat. Makanya peran bidan atau puskesmas tempat mereka melahirkan itu sangat penting untuk bisa mempersuasi, mendorong para ibu yang melahirkan itu untuk mendaftarkan bayinya di kelurahan sehingga dapat nomor induk kependudukan dan tercatat dan membuat akta kelahiran. Gitu. Di Jakarta Timur bisa jadi gini prosesnya, proses pembuatan akta kelahiran itu yang beda di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Di Jakarta Timur itu bisa dibuat akta kelahiran di rumah sakit. Waktu itu saya datang ke rumah sakit Bujasi di Cawang dan juga katanya di rumah sakit Pasar Rebo. Itu bisa dibuatkan akta kelahiran dulu, kemudian baru dibuatkan NIK di kelurahan. Jadi ada petugas dari Dinas Kependudukan di rumah sakit Pasar Rebo yang standby. Jadi ketika ada ibu-ibu melahirkan, kemudian didaftarkan akta kelahiran dan kemudian baru kita membuat NIK di kelurahan. Tapi di Jakarta Pusat nggak boleh seperti itu. Kemudian ini, jadi tadi saya sampaikan bahwa membuat akta kelahiran itu prosedurnya yang standar dari Dinas Kependudukan Provinsi DKI Jakarta ada membuat NIK terlebih dahulu, kemudian baru membuat akta kelahiran. Nah, ketika saya sampaikan bahwa ternyata ada sebagian warga, cukup banyak warga yang tidak membuat akta kelahiran ketika sudah memperoleh NIK. Jadi, dan itu datanya ada karena sudah terhubung secara online. Mereka Dinas Kependudukan bisa tahu berapa jumlah bayi yang sudah punya NIK tapi tidak punya akta kelahiran. Gitu. Nah, ketika saya sampaikan ini, mereka jadi mulai tahun ini akan dilakukan bahkan di Jakarta Pusat, mulai Oktober, saya penelitian ini sekitar bulan September. Nah, dari data ini
mereka menghitung CBR itu di Jakarta tahun 2014 itu 15,67, berarti ada 15,67 kelahiran per 1000 penduduk. Kemudian mereka juga menghitung nah, persoalan lain adalah di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang baru direvisi oleh DPR tahun 2013 itu menyebutkan, nanti saya bisa tunjukkan undang-undangnya, menyebutkan bahwa pembuatan akta kelahiran dan pembuatan NIK itu harus dilakukan berdasarkan tempat domisili orang tuanya. Nah, jadi cukup banyak orang luar Jakarta yang melahirkan di Jakarta, tetapi tidak bisa membuat akta kelahiran. Mereka harus membuat akta kelahiran sesuai dengan KTP orang tuanya. Jadi kalau Pak Asep nanti punya cucu gitu di Bogor, bukan di Bogor, melahirkan di Jakarta, itu nggak tercatat di Jakarta, tetapi harus dicatat di Bogor sana, walaupun lahirnya di Jakarta. Gitu. Saya ketika dapat informasi ini dari Dinas Kependudukan, saya kaget juga. Kayaknya di seluruh dunia cuma Indonesia aja yang mengatur seperti itu. Mungkin Pak Surya juga tahu gitu, bahwa kematian dan kelahiran itu dicatat berdasarkan tempat kejadian, bukan berdasarkan azas domisili. Nah, di Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang direvisi DPR tahun 2013 itu berdasarkan azas domisili orang tuanya. Saya aneh sekali, saya bilang kayaknya cuma satu-satunya di seluruh dunia, cuma Indonesia yang mengambil sistem seperti itu. Sangat tidak masuk akal. Dan ini bisa mengganggu kalau ini bisa diteruskan untuk menghitung program IMR dan sebagainya untuk SDGs, ini jadi menyesatkan gitu. Dari hitungan yang saya peroleh dari itu ada sekitar 12% dari seluruh. Tapi sebaliknya, kalau cucu saya lahir di luar Jakarta dan KTP anak saya di Jakarta, misalnya dia lahir di saya orang Bandung, dia lahir di Bandung, kemudian tapi KTP-nya Jakarta, itu berarti harus dicatat di Jakarta. Akte kelahirannya dibuat di Jakarta, NIK-nya juga dari Jakarta, walaupun dia lahir di Bandung. Gitu. Nah, jumlahnya sekitar 12% dari seluruh kelahiran dari data yang ada di publikasi ini. Jadi ini agak aneh dan sulit sekali diterima akal sehat karena orang lahir di Bandung tapi dicatat di Jakarta karena orang tuanya punya KTP di Jakarta. Saya betul-betul nggak habis pikir. Kenapa ada undang-undang ini undang-undang Administrasi Kependudukan yang baru saya direvisi oleh DPR tahun 2013. Ada kata-kata ini, nanti bisa saya tunjukkan. Ini jadi PR kita, mungkin Pak Surya bisa baru tahu juga mungkin tentang masalah ini. Nah ini tentang terkait dengan program KPI juga, gitu, TFR dan sebagainya. Kemudian yang kematian prosesnya juga sama, dicatat di kelahiran, dicatat di puskesmas. Jadi ada dua macam kematian yang dicatat oleh Dinas Kesehatan di Jakarta. Yang pertama, kalau kematian di rumah sakit atau di puskesmas, ketika sakit kemudian meninggal, itu nanti rumah sakit akan mengeluarkan surat keterangan kematian. Itu kemudian dibawa ke kelurahan untuk memperoleh surat keterangan kematian dari kelurahan dan kematian, dari kecamatan. Tetapi kalau misalnya kematian itu terjadi di rumah, di tempat tinggal yang bersangkutan, maka puskesmas di tempat tinggal yang bersangkutan akan datang ke rumah yang bersangkutan yang meninggal, kemudian mencatat, memvisum siapa yang meninggal, namanya siapa, umurnya berapa, penyebab kematiannya apa, nanti ada dokumen yang saya bisa tunjukkan. Nah, kemudian baru dibawa ke kelurahan dan dicatat. Nah, dari data pencatatan kematian itu Dinas Kependudukan menghitung ada tingkat kematian bayi tahun 2014 di Jakarta itu 7,86, berarti ada sekitar 7 sampai 8 kematian bayi berusia kurang dari 1 tahun untuk setiap 1000 kelahiran. Nah, tapi sama juga kasusnya, orang yang meninggal yang dicatat di sini adalah yang NIK-nya di Jakarta, orang tuanya punya KTP Jakarta. Atau yang bersangkutan orang tua bayi yang meninggal itu adalah punya KTP Jakarta. Kalau KTP-nya bukan di Jakarta, walaupun dia meninggal di Jakarta, itu tidak tercatat di sini. Ini persoalannya. Jadi ini bisa menyesatkan.
kalau kita tidak paham peraturannya. Nah, terkait dengan program SDGs, saya mencatat dari dari indikator SDGs yang di BPS membuat aplikasi ini. Paling tidak ada 10 indikator SDGs yang bisa kita peroleh dari registrasi penduduk ini. Dari registrasi penduduk dengan catatan registrasi penduduknya dilakukan secara benar, mencakup seluruh Indonesia, dan dengan konsep yang benar juga. Artinya undang-undangnya itu tadi kita revisi kembali. Artinya pencatatan kelahiran dan kematian harus dicatat berdasarkan asas kejadian, di mana kejadian itu terjadi, di mana kelahiran atau kematian itu terjadi, bukan berdasarkan asas domisili. Nah, ini harus kita luruskan gitu. Saya terus aja nggak punya power, nggak punya wewenang itu, mungkin melalui Pak Surya Chandra bisa menyampaikan ini ke pimpinan negara ini atau mana gitu untuk bisa merevisi kembali. Di antaranya adalah angka kematian neonatal, angka kematian bayi, angka kematian balita, rasio dan angka kematian ibu hamil dan melahirkan. Karena di situ ada umur yang meninggal, ada penyebab kematian di surat keterangan kematian itu. Jadi kita bisa mengetahui apakah ibu yang meninggal itu betul-betul karena hamil, karena sudah masa nifasnya sesuai dengan konteks maternal mortality rate. Kemudian angka kematian HIV, angka kematian terkait TBC, angka kematian terkait malaria dan probabilitas kematian antara usia 30 sampai 70 tahun karena penyakit jantung, kanker, diabetes dan sebagainya. Jadi ini semua ini bisa kita peroleh dari registrasi penduduk. Kalau itu tadi catatan kematian ini diolah. Selama ini catatan kematian itu hanya saya nggak tahu disimpan di mana, tapi nggak pernah diolah. Kita nggak pernah tahu berapa jumlah orang yang meninggal di Jakarta yang kematian ibu melahirkan. Kita tahunya dari SDKI saja atau dari Susunan, barangkali kalau Susunan masukkan pertanyaan itu. Kemudian juga bisa mengetahui indikator lain adalah persentase wanita berusia 20-24 tahun yang telah menikah atau menikah sebelum usia 18 tahun. Itu saja dengan catatan ketika dia mau menikah, dia lapor ke kelurahan, kecamatan, datanya dimasukkan dan dapat surat surat izin nikah kan, dari kelurahan biasanya. Kemudian TFR juga bisa diketahui dari registrasi penduduk ini dengan catatan itu tadi. Nah, ini beberapa rumus. Ini saya ngajar demokrasi, jadi saya sampaikan untuk Bapak Ibu yang belum familiar dengan rumus-rumus ini. Untuk angka kematian neonatal adalah jumlah kematian di bawah usia 1 bulan dibagi dengan jumlah kelahiran hidup dikali 1000. Angka kematian bayi kurang dari 1 tahun 4,9, jumlah kematian sementara 0 baru lahir sampai kurang dari 1 tahun dibagi dengan jumlah kelahiran hidup dikali dengan 1000. Angka kematian balita, jumlah kematian penduduk usia 0 sampai 4 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 0-4 tahun dikali 1000. Nah, ini kemudian angka kematian ibu, jadi jumlah kematian ibu melahirkan sampai dengan masa nifas dibagi dengan jumlah kelahiran hidup dibagi dengan 100.000. Kalau standarnya adalah 100.000 untuk kematian ibu. Nah, kemudian untuk TFR rumusnya seperti ini. Jadi kita harus menghitung ISFR untuk setiap jumlah kelahiran setiap kelompok umur wanita, kemudian dijumlahkan, kemudian dikali 5 itu bisa menghitung TFR. Nah, ini nggak bisa dihitung dengan cara pakai Excel gitu, karena harus pakai formula, Dan inilah yang akan kita, kalau memang kita semua sepakat dan pemerintah sepakat, yang punya data juga sepakat, Mendagri sepakat, kita bisa mengolah data ini, kita bisa membuat semacam sistem pengolahan data yang baik dan benar untuk menghitung indikator seperti ini. Ini beberapa rekomendasi yang mungkin kita perlu pelajari. Yang pertama adalah agar data registrasi penduduk bisa digunakan untuk program SDGs, pemerintah bersama dengan DPR harus merevisi kembali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang SDGs pendidikan yang direvisi tahun 2013. Nanti pencatatan kematian dan kelahiran berdasarkan asas domisili tadi harus dikembalikan lagi berdasarkan asas tempat kejadian.
itu harus, kalau enggak kita nggak nanti data SDGs kita kumpulkan, kita olah, menyesatkan itu nanti. Apalagi kalau kita mengelaborate berdasarkan provinsi dan kabupaten. Perlu dilakukan kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri yang bersama Kota Kreatif Penduduk dan Sistem Kesehatan, BKKBN dan Bappenas dalam mendesain sistem informasi pengumpulan dan pengolahan data registrasi penduduk ini. Ini harus melibatkan semua pihak, tidak bisa sendiri. Karena yang punya sistem itu Kementerian Dalam Negeri, tapi yang punya data itu bisa Kementerian Kesehatan untuk data kematian, data kelahiran, juga Bappenas yang punya duit yang harus mengatur itu semua, dan BKKBN yang membutuhkan data itu, yang sebagai pengguna data menghitung TFR dan sebagainya, dan juga sangat concern dengan masalah itu. Jadi harus ada koordinasi di antara semua instansi ini. Nah, bagaimana caranya? Saya nggak tahu bagaimana caranya, karena tugas saya sebagai peneliti, saya hanya menyampaikan masalah seperti ini, rekomendasi seperti ini. Mungkin melalui Pak Surya Chandra bisa menyampaikan ke tingkat yang lebih tinggi sehingga bisa menjalankan ini. Di Provinsi DKI Jakarta tadi sudah saya sampaikan masalah yang terjadi, dan karena Provinsi DKI Jakarta otonomi daerahnya ada di tingkat provinsi, itu semuanya bisa diatur oleh satu instansi, satu SKPD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tetapi harus didukung oleh Dinas Kesehatan yang punya data kematian, kelahiran dari rumah sakit, dari puskesmas dan sebagainya. Harus didukung juga oleh BPPKB yang akan menggunakan data itu, didukung oleh Bapeda. Tapi kalau di level provinsi mungkin masih bisa ditingkat. Tetapi kalau di luar Jakarta persoalannya akan jadi lain. Di luar Jakarta itu otonomi daerah itu pada tingkat kabupaten kota. Jadi yang mengolah, mengumpulkan data kependudukan dan catatan sipil itu adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten kota. Nah, provinsi itu nggak punya wewenang untuk mengatur dinas di tingkat kabupaten kota ini. Kalau kita mau ingin mengetahui data TFR provinsi, katakanlah Jawa Barat, ada 30 berapa? Kabupaten Jawa Barat itu 30 lebih ya. Itu mereka harus minta dari setiap kabupaten kota itu datanya, baru kemudian mereka compile, mereka gabungkan untuk menghitung TFR dan sebagainya. Dan itu tidak mudah. Tetapi kalau ada political will dari pemerintah, dari Kementerian Dalam Negeri, itu kan tergantung dari sistemnya saja. Kalau sistemnya kita buat secara online, data di-input di tingkat kecamatan, di setiap kecamatan di seluruh Jawa Barat, kemudian terintegrasi ke Dinas Kependudukan Provinsi, sehingga Dinas Kependudukan Provinsi Jawa Barat juga bisa memperoleh akses data itu secara online. Dan zaman teknologi informasi sekarang ini yang penting ada setiap dinas itu punya akses internet, itu sangat mudah sekali dilakukan. Persoalannya lagi-lagi adalah ada political will, gitu. Harus ada yang mengatur ini. Nah, siapa yang mengatur ini? Itu tadi dari pemerintah pusat. Jadi ini tidak mudah. Barangkali kalau memang ini mungkin di tingkat Provinsi DKI Jakarta akan lebih mudah karena hanya ditangani oleh satu SKPD. Penataan ulang sistem registrasi penduduk sebaiknya tidak hanya mendukung untuk relaksasi, tapi juga dilakukan secara menyeluruh. Saat ini masih banyak anak Indonesia yang tidak memiliki akta kelahiran sehingga tidak bisa masuk sekolah dan sebagainya. Juga cukup banyak penduduk usia 3 tahun ke atas yang tidak punya KTP. Nah, hasil penelitian saya baca di Kompas beberapa waktu yang lalu itu ini data dari Kemendagri, dari 83 juta anak Indonesia usia 0 sampai 17 tahun itu katanya hanya baru sekitar 31% yang punya akta kelahiran dan sebagian besar itu ada di desa. Sementara data lainnya dari sekitar 30 juta penduduk Indonesia usia 17 tahun ke atas yang tidak punya KTP. Nah, kalau ini kita bisa lakukan penataan ulang sistemnya, sistem registrasi penduduk ini dengan baik dan benar, insya Allah semua anak Indonesia punya akta kelahiran, punya nomor induk kependudukan, dan semua penduduk Indonesia punya identitas, punya KTP dan sebagainya. Saya kira demikian dari saya. Mungkin akan lebih banyak waktu untuk tanya jawab barangkali. Saya kembalikan pada moderator. Baik, boleh applause dulu. Ya. Saya jadi kepikiran apakah kemudian Roma Irama masih bisa menjawab berapa jumlah penduduk di sini? Masih relevan gitu ya, kurang lebih.
Oke, kita masih punya banyak waktu, kurang lebih 1 jam. Untuk sesi pertama saya buka 3 termin, tapi satu mohon izin spesial untuk Bapak Surya Chandra kalau mau menyampaikan pendapatnya. Saya jadi grogi, pendapatnya gitu kan, atau pertanyaan jawab dan monggo Pak. Terima kasih Prof. Firdan telah memaparkan tentang registrasi penduduk ini. Ya sebetulnya sudah lama bahwa registrasi penduduk ini menjadi keprihatinan kita. Bagaimana mengembangkan? Saya ingat pada waktu saya masih di pusat studi kependudukan Menteri sekitar tahun 80-an itu sudah dicoba ada pilot project di salah satu kabupaten di Sumsel. Tapi dalam kerangka tugas BKKBN pada waktu itu, nama BKKBN pada waktu itu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Nah, kemudian sejarahnya tahun 98 begitu Pak Harso jatuh, gantilah informasi desentralisasi semuanya itu. Di KKB Indonesia ditinggalkan program KB. Nah, kesadaran ini membuat kita waktu itu kemudian saya di DPR di Komisi 9, Komisi Kesehatan, Kependudukan dan Tenaga Kerja merevisi undang-undang tentang BKKBN, Undang-Undang Nomor 10/92 tentang Pemulihan Keluarga Sejahtera menjadi Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pemulihan keluarga. Pada waktu itu sebetulnya kalau saya lihat di pemerintahan ada egoisme sektoral, siapa yang mengurus data penduduk ini? Apakah BPS? Apakah Dirjen atau Dukcapil itu? Atau BKKBN? Jadi kita itu setiap kementerian atau departemen lembaga itu mau masing-masing mengumpulkan data. Coba lihat sampai sekarang dalam mengembangkan sistem jaminan sosial nasional, data mana yang mau dipakai? Tidak ada yang jelas binding by resiko. Nah, undang-undang tentang BKKBN ini 52/2009 itu menguraikan tugas BKKBN yang namanya berubah dari Badan Koordinasi menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Di situ diharapkan sebetulnya BKKBN itu mengurus KKNITK, kependudukan, keluarga berencana, dan pemulihan keluarga. Dalam hal kependudukan ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu kuantitas penduduk yang harus dikendalikan, kualitas penduduk yang harus ditingkatkan, mobilitas penduduk yang harus diarahkan, dan data kependudukan yang akurat by name by address yang harus dimantapkan. 2009 itu tapi PP-nya nggak lahir-lahir, baru lahir kemarin PP 87 2014. Sebelum ada undang-undang tentang pemerintah daerah revisi. Nah, di PP itu kita buat, memang dibuat oleh pemerintah bahwa BKKBN itu mengembangkan sistem informasi keluarga SIKA yang sebetulnya sama dengan registrasi hospital. Idenya itu tersedia data real time registrasi penduduk berbasis keluarga. Nah, ini baru mau ditantang setelah diadakan pendataan keluarga 2015. Inilah yang menjadi basis nanti SIGA dikembangkan. Tapi tidak terjadi lagi. Susah kita.
egoisme sektoral itu. Nah, Dirjen Kependudukan ini berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan 2000 yang direvisi 2023 2005, merevisi lagi 2013. Sebetulnya semacam rebutan loh. Siapa yang bertanggung jawab, badan apa? Belum BPS memang kami punya sensus sama SDKI, survei Susena semuanya kan. Nah, itu yang terjadi Pak Prof. Jadi sebetulnya memang ya mana ya politiknya nggak menyadari semua nih. Kita beri masukan misalnya nggak menyadari. Ini coba proyek IKTP itu kan tersendat-sendat segala. Kita coba buat SIGA itu dan kita bahas di BKKBN, sistem informasi keluarga. Data mana yang diperlukan? Oke, ini data dasarnya ada yang pendataan keluarga 2015. Kita buat nomornya KKI, jadi nomor apa? Nomor kartu keluarga. Beririsan dengan NIK. Yang terjadi. Ini mau baru dikembangkan. Karena data keluarga kita ada sekarang. Tapi tadi, kalau menurut saya maunya real time juga. Kita maunya coba petugas memang keluarga berencana dengan di lapangan itu harus aktif. Coba kita bekali dengan Android. Apapun kejadian di situ langsung bisa dilaporkan. Itu rencana ke depan. Jadi BKKBN mau peranan itu, badan kependudukan itu. Tunjukkan badan kependudukan itu nanti datanya real time digunakan oleh Pemda provinsi dan Pemda kabupaten kota. Jadi ide dari Prof ini sangat bermanfaat sekali. Nanti saya teruskan ini. Betul, ini sangat diperlukan sekali. Kenapa sekarang sistem jaminan sosial, BPJS kesehatan tersendat-sendat, mana orang miskin apa? Tidak ada data kependudukan yang akurat. Baik ini Pak RT. Nanti ada pula tim pemberantas kemiskinan dari staf Wapres. Ada di tim sos pula soal orang miskin. Nah, itu yang terjadi kita. Jadi kalau dari akademisi barangkali memperbaiki ini susah juga ini. Yes, soalnya misalnya tadi saya baru tahu loh nomor 23 Undang-Undang Kependudukan yang 2015 mengatakan bahwa kejadian itu bukannya lokus, bukannya kejadian tempat, tapi domisili. Tidak masuk akal. Jadi wajib, semua kalimat wajib dilakukan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 itu tentang administrasi kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili. Ya, ini undang-undang. Padahal di tempat terjadi peristiwa. Di tahun 2026 tempat terjadinya peristiwa dirubah tahun 2013 dirubah jadi tempat penduduk berdomisili. Kenapa lah ya? 2006 itu udah benar. 2006 sudah benar. Jadi dirubah jadi ngaco. Saya nggak termasuk, kan ini kan domain Komisi 2. Ya, jadi kalau saya tidak masuk, karena kami Komisi 9. Komisi 2 itu terus aturnya Mendagri. Itu yang terjadi. Jadi ya mudah-mudahan lah kalau akademisi seperti Prof Cerdas, saya bersuara memberikan masukan. Kita cari pula para politisi. Susah. Kalau dari satu tapi ya bawahan mudah-mudahan ya itulah barangkali memang perlu. Kalau saya bertekad supaya Badan Kependudukan dan Keluarga Perencanaan Nasional tunjukkanlah namanya sudah kami rombak kependudukan. Nah pada waktu saya masih di Komisi 9 itu terus
marah dalam tanda kutip marahin BKKBN. Nah saya baru dilantik jadi BKKBN Pak, gimana? Nah ini marah-marahin orang kita sekarang dilaksanakan. Kenapa? Rupanya memang susah di birokrasi itu. Betul. Jadi apa ya? Dimulai dari mana? Tapi mudah-mudahan lah. Kalau BKKBN bertekad supaya pendataan keluarga 2015 harus ada bentuknya. Bentuknya sistem informasi keluarga. Karena itu termaktub juga di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 2015 dan 2015 bahwa tentang kependudukan, pengendalian penduduk dan KB itu masih di dalam lampiran itu adalah hal wajib yang dilaksanakan konkuren antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Pemerintah pusat itu berwajib mengembangkan sistem informasi keluarga. Nah, sudah undang-undang itu udah 8 kali. Nah, tinggal bagaimana menyatukan dengan kegiatan dari Dukcapil ini. Tapi kalau semuanya udah sama sepaham sebetulnya, data Mendagri ada, data BKKBN ada, ya. Mudah-mudahan. Itu saja Pak untuk bermakna. Terima kasih. Terima kasih Pak Chandra atas pandangannya. Saya membuka 2 termin pertanyaan. Bapak 1, Pak Asep 2. Nanti Mas di sesi selanjutnya ya. Monggo Bapak yang mengenakan bajunya. Pak Asep juga bajunya merah Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi Santika dari Yayasan Swastiswarna yang bergerak dalam bidang lanjut usia. Saya hadir ke sini difasilitasi karena saya pernah membantu teman-teman di TMP Kota untuk menyusun dokumen pemerintah tentang kelanjut usia, bukan lansia. Karena kalau kita bicara lansia, sifatnya itu lebih berorientasi statis, tetapi kelanjut usia, aging adalah proses. Izinkan saya menyampaikan 2 hal. Yang pertama, himbauan dan pertanyaan. Yang kedua, harapan. Yang pertama, apabila saya melihat yang hadir di sini, saya bisa mencoba menduga mendekatkan 10% adalah lansia. Sisanya mungkin sekitar 90% adalah yang muda yang dalam kependudukan akan menjadi lansia. Ada yang menarik dari skala makro dan mungkin skala kalau saya sebutkan di sini, saya sangat setuju bahwa Semeru mengadakan pertemuan ini karena data itu adalah sesuatu yang memang dasar utama untuk kebijakan. Tidak ada kebijakan yang baik manakala data tidak baik. Saya ambil contoh sekarang ini dari skala, mohon maaf ada latar belakang sedikit dulu supaya ada gambaran kenapa itu lansia penting dalam kependudukan. Yang pertama, manakala kita melihat dari hasil kajian yang dilakukan oleh Health tahun 2014 dan 2015, jumlah lansia Indonesia di dunia makin naik, makin besar. Tapi yang penting dari hasil kajian itu, di 2 kajian itu, Indonesia rankingnya itu jeblok. Dari 96 negara yang disurvei dengan menggunakan 4 domain, 13 indikator, Indonesia tahun 2014 rankingnya adalah 71, dengan 2015 menjadi 74, di bawah Sri Lanka, di bawah Bangladesh, di bawah Vietnam. Tetapi kita tetap di atas Afghanistan, dan Afghanistan nomor 96. Ada yang menarik di sana. Ketika survei itu dilakukan, saya tidak mendiskusikan metodologinya, tetapi resultnya itu bagaimana implikasi kepada Indonesia. Indonesia sekarang jumlah penduduk lansia makin lama makin bertambah. Sekarang saja, kalau saya salah tolong dikoreksi, sekitar 8%-nya atau sekitar 20,4 juta. Ke depan, yang hadir di sini semua akan jadi lansia. Tahun 2020 mendekatnya 30 juta dan terus.
Implikasi kebijakannya apa? Harus sejahtera. Saya bisa menduga di sini kalau dia bertanya 3 komponen utama untuk menjadi lansia yang hebat: kesehatannya, ekonominya, dan yang ketiga psikologinya. Saya ingin melihat dari sisi ekonomi sekarang ini. Saya melihat ekonomi karena memang juga banyak yang miskin, tetapi potensial dalam bekerja dan seterusnya. Akhirnya kami mencoba merekomendasikan lansia di Indonesia itu ada strateginya, ada fokusnya, ada aksinya, dan ada indikatornya. Nah, Bapak moderator dan Bapak narasumber, saya kesulitan ketika menerjemahkan strategi ke dalam fokus, aksi, dan indikator. Indikator itu kuantitatif kan? Ketika kuantitatif, yang ada bukan data ternyata, indikasi, bukan indikatornya, indikatif akhirnya seperti itu. Nah, mohon Pak, ke depan kami ini harapan bagaimana sebetulnya kita bisa memperkaya database yang tadi saya katakan untuk menjelang lansia ke depan. Yang sekarang ini sulit Pak, saya sulit mendapatkan itu. Contoh misalnya sekarang lansia yang ada di Jogja dan Jawa Timur itu orang miskin. Di Jogja persentase besar katanya, 14%. Di Jawa Timur kecil 10%. Itu angka relatif, angka absolutnya tidak. Di Jogja hanya 800.000, di Jawa Timur itu 10% dari 30 juta, 3 juta. Implikasi kebijakannya kan beda, Pak. Relatif dengan absolut. Oleh karena itu saya mohon Pak, mungkin dari pengalaman Bapak, bagaimana sebetulnya mungkin proksi atau apa ketika indikasi itu menjadi indikator bahwa itu real, Pak. Kenapa teman-teman di luar itu bisa, kita tidak misalnya? Yang kedua, karena tadi Pak Bapak Kepala BKKP mengatakan masalah ekosektoral, dan kaitan dengan yang pertama, kaitan dengan yang pertama tadi, Pak. Masalah konstitusian bukan dilihat dari tuanya, tapi dari proses teman-teman sekarang yang ada di sini, Pak. Saya pun mengalami kesulitan Pak mengambil data. Di kesehatan, rilis data yang berbeda. Karena lansia harus dipersiapkan, ketenaga kerjaan itu pun berbeda. Lalu di pendidikan juga beda. Karena sekarang ini menurut data BPS tahun 2010, survei sensus 2010, jumlah lansia di Indonesia yang mendekati angka waktu itu sekitar 18 juta. 49% ini tidak lulus SD. Jadi bagaimana kita mempersiapkan mereka ke depan lebih sejahtera? Jadi saya melihatnya, mohon dengan sangat, yang kedua ini masalah aspek legalnya. Siapa yang sebetulnya nanti harus betul Pak Surya Chandra bahwa ekosektornya seperti apa? Karena kalau kita melihat tadi dari Undang-Undang 23 2014 di pasal 52 ayat 2 yang disebut untuk indikator masalah penduduk itu ada 31 data, 31 indikator. Dari A, B, C sampai Z, habis Z, ditambah lagi double A, double sampai 3E. Apakah itu memang perlu? Saya kira, nah ini Pak, betul. Dari terus ke bawah, apakah hanya ini data perorangan? Saya pikir masih bisa dikembangkan lebih jauh Pak narasumber. Apalagi kalau kita mencoba memprediksi ke depan lansia harus seperti apa. Mohon maaf agak panjang, saya mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Asep. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Irda atas presentasinya tentang hal yang sangat penting. Saya ingin mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau saya melihat ini kan sebenarnya kelihatannya persoalannya sederhana ya, tapi ternyata kita tidak bisa membuat satu sistem yang berjalan dengan bagus. Jadi ada persoalan implementasi. Oleh karena itu mungkin kita perlu belajar dari negara lain yang kita anggap sukses membuat sistem registrasi kependudukan. Apakah ada negara yang bisa kita jadikan sebagai model dalam rangka kita menyusun sistem yang bagus dan implementable negara kita?
Kemudian yang kedua, tadi Pak Irfan sudah menjelaskan persoalan registrasi penduduk berkaitan dengan kelahiran dan kematian. Apakah ada gambaran tentang indikator-indikator kependudukan lainnya seperti migrasi, perkawinan dan sebagainya? Apakah sistemnya sudah berjalan dengan baik ataukah juga ada permasalahan-permasalahan seperti yang ditemukan tadi di lapangan? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, kalau tadi Pak Chandra sudah memberikan konteks betapa jelimetnya itu sistem kependudukan, kemudian pertanyaan dari Pak Adi terkait dengan bagaimana kemudian kita bisa memperoleh data-data tentang lanjut usia, terutama yang dari sisi prosesnya, karena ini menangkap isu bahwa ke depan dunia makin banyak orang-orang yang semakin senior gitu ya. Dan yang kedua, pertanyaan dari Pak Asep soal pertama negara sukses mana yang bisa dijadikan contoh dalam registrasi kependudukan, dan yang kedua soal indikator lain kependudukan seperti migrasi yang mungkin memang DKI Jakarta terutama yang tidak dimasuk dari konteks pendanaan. Pak Prof. Terima kasih Pak Chandra, jadi saya sangat ingin sekali, jadi memang betul Pak. Ya ekosektoral itu dari dulu isunya seperti itu, tapi sampai sekarang ganti servis gitu, selesai. Nah ini juga apa namanya terkait dengan pertanyaan Pak Asep tadi, negara mana yang bisa jadi contoh dan apa masalah lain. Jadi mungkin waktu Bapak di DPR dulu di Komisi 2 ya, kemudian saya beberapa kali membaca hasil kunjungan anggota DPR ini ke beberapa negara tentang misalnya kependudukan ini, ke Malaysia, ke Jerman dan lain-lain. Istilahnya pasti dibanding apa gitu. Untuk yang pertama dulu ketika undang-undang misalnya kependudukan tahun 2006 ini mau dibuat, mereka dibanding. Dan sebelumnya juga sudah pernah dilakukan itu. Jadi ini memang seperti benang kusut yang kita sendiri memang nggak tahu dari mana kita akan memulai. Tapi harus dimulai. Kalau nggak selesai. Kalau kita nggak pernah memulai, nggak selesai. Dan kalau seperti ini terus itu sudah 70 tahun kita merdeka, sudah 70 tahun lebih. Bapak bisa bayangkan ada 30 juta lebih penduduk Indonesia yang nggak punya KTP, yang punya yang di belakang batas, ada sekitar hampir 70% dari balita anak Indonesia yang nggak punya akta kelahiran, dan berarti itu tidak punya identitas dan tidak akan, mereka nggak berhak bisa menjadi anggota BPJS Kesehatan, karena syarat menjadi BPJS Kesehatan itu harus ada kartu keluarga dan KTP. Anak-anak Indonesia ini juga nggak berhak, nggak bisa sekolah karena syarat masuk sekolah itu kan harus ada akta kelahiran. Saya pernah penelitian tahun 2009 ketika saya menjadi di Serang dan di Lebak, Banten. Di satu sekolah saya datang ketemu sama gurunya, saya tanya berapa persen murid sekolah ini yang punya akta kelahiran. Tidak satu pun Pak yang punya akta kelahiran. Terus gimana? Kan syarat masuk sekolah ada akta kelahiran. Ya nggak bisa kalau kita pakai syarat itu, nggak ada murid di sekolah ini. Dan itu banyak sekali. Jadi, ini masalah dasar, hak asasi manusia yang paling dasar itu adalah akta kelahiran. Ketika seorang nggak punya akta kelahiran, dia berarti tidak belum diakui sebagai warga negara, dan macam-macam lagi masalah-masalah yang biasa. Jadi ini masalah. Nah, kalau tentang negara banyak sekali contoh Asep. Yang waktu itu saya baca laporan kunjungan kerja itu dibandingkan DPR ke Malaysia, mereka mengeluarkan secara baik sekali, secara detail tentang sistem administrasi kependudukan di Malaysia. Jadi di Malaysia itu katanya ketika anak bayi baru lahir itu disodorkan dimanapun dia lahir, dari dia lahir pada rumah sakit atau dimanapun, itu semua aparat medis yang membantu kelahiran itu sudah punya formulir untuk mencatatkan identitas bayi dan orang tua bayi ini, dan mereka disuruh mengisi nama orang tua, umurnya,
alamat dan sebagainya, kemudian ditandatangan, kemudian oleh petugas medis ini dibawa ke dinas kependudukan yang di sana gitu ya. Lalu dibuatkan akta kelahiran dan setelah itu kemudian akta kelahirannya diantarkan ke rumah yang bersangkutan. Atau dikirimkan oleh surat, nanti orang tuanya mengambil akta kelahiran di situ. Sehingga semua kelahiran itu tercatat di kantor pemerintah. Nah, harusnya kita juga bisa seperti itu. Makanya tadi saya datang ke pengurus pusat Ikatan Bidan Indonesia, karena mereka ini kan bidan ini kan tersebar di seluruh Indonesia ini. Ada yang jadi bidan ini kan tersebar di seluruh Indonesia, di desa-desa, bidan desa ini. Saya ketemu sama pengurus pusat Ikatan Bidan Indonesia ini. Saya sampaikan rencana ide saya. Kira-kira kalau misalnya kita mengajak bidan seluruh Indonesia ini untuk ketika dia membantu, saya terinspirasi dari laporan kunjungan anggota DPR itu Pak. Ketika bidan membantu kelahiran seorang bayi di desa, di pelosok desa manapun gitu, orang tuanya disuruh mengisi. Kalau orang tuanya nggak bisa nulis, nggak bisa baca, bidannya yang membantu menuliskan. Yang penting kan identitas bayi, identitas orang tuanya, alamatnya di mana, umurnya berapa, pendidikannya apa, dan sebagainya gitu. Nah kemudian dibawa ke dinas kependudukan, nanti dinas kependudukan memproses dibuatkan kedua akta kelahiran, namanya dimasukkan ke dalam, dikasih nomor itu kependudukan, dibuatkan akta kelahiran, dan tercatat, dan kemudian akta kelahirannya diantar ke ini. Jadi itu seharusnya dilakukan. Jadi yang saya nggak ngerti adalah anggota DPR menulis laporan kunjungan ke Malaysia, tetapi ketika mereka membuat undang-undang nggak seperti itu gitu. Itu yang buat saya nggak masuk akal gitu. Lalu buat apa mereka kunjungan kerja ke berbagai negara, sementara di undang-undang yang mereka buat itu nggak melaksanakan apa yang mereka informasi yang mereka peroleh di sana gitu. Itu yang buat saya nggak masuk akal gitu. Menghabiskan uang miliaran rupiah kunjungan kerja segala macam alasannya untuk persiapan membuat undang-undang segala macam, tetapi ketika mereka membuat undang-undang tidak dimasukkan informasi seperti itu. Jadi ini nggak tahu kenapa seperti ini gitu. Tapi itu politik saya, terus terang aja saya sebagai akademisi saya bisa menyampaikan ini, tapi saya nggak punya power gitu untuk bisa gitu. Jadi nah ini saya nggak tahu bagaimana, kadang-kadang saya frustrasi juga gitu. Tapi sebagai peneliti, tugas saya sebagai peneliti melakukan penelitian terkait pengambil kebijakan gitu. Nah jadi terkait dengan pertanyaan Pak Adi tadi, ya ini lagi-lagi ke data Pak. Jadi memang kita semua itu harus ada data, semua kebijakan itu harus ada data. Tetapi ketika datanya tidak ada, lalu dari mana kita bisa membuat kebijakan, membuat perencanaan kebijakan? Itu persoalan mendasar yang sudah kita alami 70 tahun itu, tapi sampai sekarang nggak pernah ada solusi. Salah satu solusi yang paling mudah, yang paling bisa kita lakukan adalah ini, registrasi penduduk ini. Atau bisa juga nanti kalau diintegrasikan dengan pendataan keluarga dari BKKBN, itu akan sangat menarik sekali itu. Artinya kita punya data yang sama, tapi bisa dimanfaatkan untuk berbagai untuk BKKBN dan sebagainya. Yang penting itu ada political will, ada keinginan pemerintah, dan itu harus dari RI 1. Saya pernah menyampaikan ke salah satu menteri tahun 2009 yang lalu ketika IKTP ini mulai Pak, tahun 2009. Saya bilang saya tahu persis IKTP itu cuma ganti baju aja dari yang konvensional menjadi digital gitu kan. Tapi nggak ada apa-apanya itu sebenarnya. Artinya secara kalau sistemnya tidak diperbaiki itu nonsense, menghabiskan waktu, menghabiskan biaya sampai 6 triliun lebih itu nggak ada gunanya. Saya pernah sampaikan ke salah satu menteri, jadi bisa teman kami di PIS, apa kata teman ini Pak, kata menteri ini, sesama menteri tidak boleh saling mendahului. Artinya ini sudah kebijakan Kementerian Dalam Negeri dan mereka tahu, para menteri lain tahu bahwa bahkan menteri yang tempat saya sampaikan ini 2 tahun, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa berubah itu hanya RI 1. Jadi ini sulit Pak. Jadi bahkan sekarang dinas
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil sedang menginisiasi membuat kartu identitas anak. Jadi semua anak-anak yang berumur di bawah 17 tahun akan dikasih kartu identitas. Nah, tapi saya sih orang tua yang 17 tahun ke atas saja masih ada 30 juta yang nggak punya KTP. Anak-anak kecil itu dikasih kartu identitas. Lalu buat apa gitu? Sementara ada puluhan juta anak Indonesia yang nggak punya akta kelahiran gitu. Bukannya itu yang diurusin dulu, malah bikin kartu identitas. Nggak masuk akal gitu. Itulah masyarakat yang kerjaan tahun ini. Saya nggak tahu kenapa. Ini ya saya bisa bicara di sini karena kita sama-sama peneliti ya, dan saya nggak punya, saya masih tulus juga gitu. Saya punya data waktu itu. Artinya kalau saya ini saya juga bisa menyampaikan gitu, bahwa ini ada masalah besar yang kenapa nggak ini dulu yang kita urusin gitu kan. Nah, tentang pertanyaan Pak Asep tadi tentang pindah dan datang migrasi. Sebenarnya Dinas Kependudukan juga bikin publikasi migrasi, jadi saya nggak bawa ada di mobil saya. Itu tadi persoalannya adalah karena kenapa sistem administrasi kita menjadi seperti ini, salah satu penyebabnya adalah karena orang malas untuk melapor. Di samping malas juga tidak punya kepentingan. Jadi waktu penelitian saya 2009 di Lebak dan di Serang ini, hampir semua responden yang saya kunjungi itu nggak punya KTP, nggak punya kartu keluarga. Waktu saya tanya kenapa nggak punya KTP, padahal umurnya udah 50 tahunan, ibu-ibu apalagi, hampir semua ibu-ibu itu nggak punya KTP di desa itu. Saya tanya kenapa ibu nggak punya KTP? Lah buat apa KTP Pak? Sama kerja saya itu tiap hari cuma rumah, ladang, rumah, sawah. Jadi saya nggak pernah ke bank, nggak pernah urusan dengan pemerintah, nggak pernah urusan. Sementara ngurus KTP ke kecamatan. Kalau dia dari rumah dia itu ke kecamatan bisa habis uang transport sekitar 30.000 bulan, berjalan itu beberapa kali gitu. Sekarang bikin KTP elektronik itu harus di kabupaten. Di kecamatan aja ada puluhan juta yang nggak punya KTP, nggak punya kartu keluarga, apalagi harus ke kabupaten gitu. Jadi makin sulit akses untuk peroleh KTP itu bagi orang desa ya. Kalau kita tinggal di kota di Jakarta ini, kita nggak bisa hidup tanpa KTP, tanpa kartu keluarga. Kemana-mana kita ditanya KTP, ditanya kartu identitas. Gitu. Tapi bagi orang desa yang sebagian besar tinggal di desa-desa terpencil, mereka nggak butuh kartu identitas seperti itu. Karena itu hanya menghabiskan biaya. Betul KTP elektronik itu gratis, tetapi biaya transport ke sana itu dari desa tempat mereka tinggal ke kabupaten itu kan siapa yang mau biayai? Dan mereka nggak butuh gitu. Saya punya satu responden di sana, 1 atau 2 orang, dia punya 2 KTP dan dua-duanya masih keras gitu, masih KTP lama ya, bukan dilaminati gitu. Tapi dua-duanya sudah expired, sudah tidak berlaku gitu. Saya tanya kenapa Bapak punya 2 KTP? Dia waktu itu ada petugas desa datang ke desa kami bikin KTP kolektif. Ya karena ada orang petugas desanya datang dibikin foto, ya saya ikut aja, ditawarin ikut ya saya ikut. Artinya mereka nggak kemana-mana, orang desanya yang datang ke sana bawa tukang foto, lalu difoto dengan KTP. Nanti mereka tinggal bayar. Kalau seperti itu mereka masih mau gitu. Cuma yang mereka nggak mau itu adalah harus datang sendiri, itu yang mereka paling malas. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Asep tadi, ini memang jadi masalah untuk migrasi ini, karena banyak orang kita, mungkin di antara kita yang hadir ini juga punya KTP di luar Jakarta, tetapi sudah tinggal bertahun-tahun di Jakarta, dan kita sudah pindah dan tidak melapor ke tempat tinggal di sini, walaupun tempat kos misalnya, artinya tidak tercatat. Ini sebagai pindah itu tadi, yang pindah datang ke Jakarta maupun yang pindah dari Jakarta ke luar Jakarta, pindah dalam kota Jakarta. Kita mungkin juga termasuk saya paling malas untuk melapor. Kalau kita baru melapor itu kalau kepepet. Kalau kepepet itu artinya kalau misalnya lu harus mengurus sesuatu dan KTP-nya ternyata berbeda dengan dengan di tempat kita mengurus, itu baru jadi masalah. Jadi data pindah datang migrasi itu memang masih kurang valid karena itu tadi banyak yang tidak melapor kepindahan itu tadi, sehingga akibatnya saya baru tadi nonton televisi ada razia di satu kelurahan di Jakarta ini, razia tempat kos
yang nggak punya KTP Jakarta dicatat dan disuruh lapor, suruh bikin kartu identitas sementara atau kitas atau apalah gitu. Jadi banyak sekali yang anak-anak mahasiswa, anak-anak yang kerja di sini, yang kos dan sebagainya yang nggak pindah, nggak mengurus surat pindah. Nah, data pindah ini juga jadi masalah karena itu tadi, karena orang malas untuk melapor pindah itu tadi. Nah, kalau tidak melapor berarti tidak tercatat sebagai pindah atau migrasi. Nah, kalau tidak tercatat ya datanya nggak ada. Barangkali itu jawaban dari saya. Terima kasih Pak. Jadi hati-hati yang masih ngekos di Jakarta untuk segera melapor. Dan mungkin usul saya juga Pak, selain belangko kelahiran itu selalu dibawa oleh bidan, juga mungkin dukun beranak juga ya, karena di desa-desa itu masih mengandalkan dukun begitu untuk melakukan proses kelahiran. Baik, kita masuk ke sesi kedua untuk 3 pertanyaan. Silakan Mas yang di ujung, Ibu, dan Mas yang di sini yang baru aja coklat. Mohon sebutkan nama dan... Ya, terima kasih. Nama saya Zaini dari BKKBN. Mohon izin Pak Surya. Saya dari Direktorat Laporan dan Statistik. Di pusat. Iya Pak. Ya, jadi saya mohon izin yang kami hormati Program berbagi pengalaman. Kebetulan kami secara teknis terlibat dalam pengembangan SIGA. Ini kami berbagi pengalaman. Memang perbedaan antara data yang ada di KIR adalah sistemnya adalah pasif, dia hanya menunggu. Tapi berbeda dengan pendataan keluarga, ini sifatnya aktif, menjemput data seperti itu. Namun demikian, tetap saja kami menemui berbagai hambatan itu di lapangan. Itu pertama dari segi legalitas, kami sempat duduk bersama dengan TFP 2K juga dengan Bappenas mempermasalahkan apakah perlu pendataan keluarga ini, apakah tidak tumpang dengan sektor lainnya dan seterusnya. Kemudian juga permasalahan lainnya adalah permasalahan geografis ini Pak. Ini yang paling sulit, geografis, terutama di Indonesia Timur. Jadi menurut saya ini registrasi vital ini sudah sangat baik sekali. Minimal kita tahu di Pulau Jawa ini 70% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Minimal di Pulau Jawa dan di kota-kota besar di Indonesia. Karena kalau 100% menurut saya mission impossible karena berbagai tantangan dan hambatan tersebut. Kemudian juga dari pengalaman kami dalam pengembangan SIGA, sistem informasi keluarga itu, kami melihat ada beberapa ide yang mungkin bisa dilaksanakan. Yang pertama tentunya adalah legalitas. Ini harus jelas siapa yang melakukan apa. Apakah BKKBN? Ini jadi menurut kami berdasarkan pengalaman itu perlu ada koordinasi yang seperti Irda sampaikan. Itu mungkin melalui Menko PMK itu bisa duduk bareng antara Kemendagri, BKKBN, TFP 2K, Kemenkes, BPJS, Bappenas dan seterusnya. Seperti kita ketahui di BKKBN ada pendataan keluarga atau sistem informasi keluarga, kemudian di Kemendagri ada sistem informasi administrasi kependudukan, di Kemenkes ada sistem informasi kesehatan, kemudian di BPJS kesehatan juga ada sistem informasi jaminan sosial dan seterusnya. Kalau misalkan ini bisa terintegrasi, saya rasa ini satu langkah yang baik. Minimal ada basis data induk, yaitu basis data penduduk Indonesia. Saya rasa ini paling memungkinkan adalah di Kemendagri, basis data penduduk Indonesia. Sedangkan data-data sektoral dari kementerian dan badan lainnya itu bisa nanti melengkapi misalkan dari BKKBN. Karena mungkin basis data penduduk yang ada di Kemendagri itu karena sistemnya yang pasif tadi harus diupdate secara terus-menerus. Itu melalui data sektoral, misalkan lewat sistem informasi keluarga. Kita bisa mengandalkan sensus penduduk itu 10 tahun sekali. Kemudian itu nanti bisa datanya diupdate melalui survei sensus yang iya. Jadi data sensus penduduk itu nanti hasilnya itu bisa diupdate
melalui survei antar sensus, kemudian pendataan keluarga, pemutakhiran data keluarga oleh BKKBN, kemudian juga oleh survei-survei sektoral lainnya seperti survei kesehatan nasional, kemudian juga oleh data rutin BPJS Kesehatan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah sarana dan prasarana. Prasyarat utama untuk membangun registrasi digital ini adalah, menurut saya adalah minimal di tingkat kecamatan itu harus online. Itu Pak, kalau menurut saya. BKKBN sendiri sudah mulai merintis itu balai penyuluhan di 50% kecamatan di seluruh Indonesia itu sudah ada balai penyuluhan. Insya Allah akan dilengkapi dengan sarana TI. Kemudian juga ke depan BKKBN akan mengembangkan kampung KB di setiap desa. Itu persyaratnya nanti harus data kependudukannya harus 100%. Tapi ini masih bertahap. Jadi menurut saya ini masih panjang Pak perjalanan untuk menuju registrasi digital yang kita dapatkan. Itu diantaranya. Jadi kami dari Disruptif BKKBN itu berdasarkan pengalaman. Memang ini saya lihat hanya di DKI saja. Lebih bagus lagi kalau misalkan kita lihat di Indonesia Timur itu lebih berwarna lagi Pak. Karena kami menemukan di NTT itu sebagai contoh itu hampir 90% itu tidak memiliki administrasi kependudukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya baik, terima kasih. Nama saya Nita, saya dari Pusat Penelitian Kependudukan LIPI. Saya pertama kali mengucapkan apresiasi untuk Profesor Bidang yang sudah melakukan kajian dan pemaparan kita. Dengan kamu mengetahui penduduk sebenarnya itu kan kita registrasi memang yang paling ideal ya, karena itu data real time. Nah, cuman memang seperti tadi Bapak yang dari BKKBN mengatakan sebelumnya, yang dipaparkan Pak Profesor Bidang itu kan kondisi Jakarta. Jakarta kita bayangkan dengan segala mudah saja masih mengalami hal-hal yang seperti itu. Bayangkan, tidak usah jauh ke Serang saja yang cuma beberapa kilometer dari Jakarta, warnanya sudah lain, apalagi juga ya kemudian pelosok-pelosok itu. Nah, terus kemudian juga dari pemaparan Bapak, hal lain juga yang harus kita perhatikan juga bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat untuk juga tahu bahwa pencatatan ini adalah perlindungan loh buat mereka. Kalau tadi Bapak katakan bahwa orang tua yang sudah mempunyai anaknya dapat PIN kemudian berhenti sampai di situ. Padahal kan sebenarnya prosesnya lebih dari situ. Nah, dari situ kita tahu bahwa kalau tidak dua pihak itu juga akan sulit Pak. Bayangkan orang Jakarta saja seperti itu, bayangkan orang di pelosok Amanubang sana atau di Atambua sana dan seterusnya, atau di Kabupaten Beru yang terperbatasan. Nah, terus kemudian juga Pak, saya setuju dengan Pak Asep. Jadi kalau untuk registrasi itu, penduduk datang dan pergi itu juga sangat penting. Nah, mungkin memang itu kerja berat kita untuk bagaimana sistem apa yang kita rancang. Karena data penduduk datang dan pergi itu penting tidak hanya untuk program SDG, tapi juga untuk program pembangunan secara umum. Ini satu contoh Pak, misalnya penelitian kami di Kota Surabaya mendapatkan bahwa pemerintah melakukan program atau memberikan berbagai macam bantuan itu untuk mereka yang memang punya KTP Surabaya. Padahal kita tahu di Surabaya itu seperti tadi Bapak katakan ada orang yang sudah belasan tahun tinggal di situ tapi tidak pernah merubah KTP-nya karena masih di Jawa Timur mana. Dengan berbagai macam bahasa. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang kemudian ada di Surabaya tapi tidak tercapai, tidak terjamah oleh program-programnya. Nah, menurut saya itu juga satu hal yang kita harus berpikir juga gitu loh. Apakah kita memaksa mereka untuk pindah menjadi KTP Surabaya sehingga mereka kemudian tercover oleh program atau program itu yang kemudian kita sesuaikan. Karena kami juga bicara dengan Pemdanya, dengan BPS itu selalu berantem karena kata BPS penduduknya segini, kata orang Surabaya segini, karena memang sistemnya yang digunakan itu yang berbeda. Jadi menurut saya memang ini pekerjaan besar Pak. Jadi bagaimana yang dipaparkan oleh Profesor Bidang itu tidak hanya untuk SDGs, tapi bagaimana untuk pelaksanaan pembangunan
Dia saja, terima kasih. Terima kasih Bu Mita. Silakan Pak Yudi. Terima kasih. Nama saya Yudi dari Semeru, Pak. Ingin tanya, pertama adalah terkait dengan kebijakan. Ini berdasarkan pengalaman pribadi juga. Ketika 2012 lahir anak saya pertama, kemudian saya tinggal di Tangerang Selatan. Dan itu kebijakannya adalah harus berubah dulu, harus daftar dulu ke akte kelahiran, dulu baru berubah kakak. Lahir anak kedua ini kita kebijakannya berubah lagi. Ya kan harus dapat nik dulu terus baru terus baru ke kakak. Sementara buat yang di Jakarta buat lokasi penelitian ini adalah menurut sistem yang kedua ini. Nah, mana yang lebih baik kalau kayak gitu? Apakah harus daftar dulu ke kakak atau daftar ke kelahiran atau sebaliknya? Karena kebijakannya bisa berubah-ubah dan beragam kan kebijakannya juga di provinsi. Nah, yang kedua adalah soal sumber data. Kalau bicara soal sumber data, sebetulnya ada namanya kegiatan pilkada kan Pak. Sama ini sudah nggak dibicarakan dari tadi. Apakah ini juga minus dengan tiga ini proses metodologi kegiatan kelahiran, kegiatan kematian dan data. Untuk yang pilkada itu sebetulnya bisa dikerjakan kematian dan kegiatan tidak datang. Nah, dan itu dilakukan secara rutin juga sebetulnya. Dia mirip dengan sensus, cuma dia dilakukan per 5 tahun kan, secara Nah, bagaimana dengan integrasinya dengan kerja kalau sektoral ini? Bagaimana integrasinya dengan proses administrasi kependudukan? Yang seharusnya juga bisa, kalau misalnya bayangan saya, kalau misalnya bisa berkoordinasi dengan baik, seharusnya juga biaya pelaksanaannya untuk registrasi itu bisa rendah sebetulnya. Banyak manfaatnya dengan ide dari Pak Profesor Ridwan juga. Nah, yang ketiga adalah soal penguatan. Kalau kita bagi di supply side sama demand side-nya, kalau kan tadi bicara soal demand side, banyak penduduk kita juga, warga kita juga yang belum ada kesadaran untuk mendaftar. Kalau bicara soal warga miskin, Profesor juga bilang bagaimana soal hambatannya orang miskin untuk daftar ke kabupaten. Nah, kalau bicara tentang kelurahan sebagai, kalau kita lihat interseksinya Pak, bukankah kelurahan juga punya peran yang terus menerus gitu ya dari berbagai program yang ada, terus mengadakan bidang kelurahan atau desa. Nah, ini seberapa jauh kemudian kalau saya sebut dia sebagai potensi kalau misalnya diperkuat dari sisi itunya. Makasih Pak. Ya, baik. Langsung saja, silakan Prof. Firdan. Tadi terima kasih informasi dari BKKBN tadi. Ini memang ideal sekali yang dari mau sampaikan. Masing-masing sektor ini punya sistem informasi, ada siap di Kementerian Dalam Negeri, ada SIGA di BKKBN, ada BPJS juga ada, juga ada. Nah, bagaimana kita mengintegrasikan ini semua ini? Kalau ini bisa diintegrasikan, tentu saja ini paling ideal. Walaupun mungkin masih cukup banyak warga Indonesia, penduduk Indonesia yang tidak masuk ke dalam salah satu dari sistem ini. Itu terutama terkait dengan desa ya. Nah, itu tadi. Jadi memang harus ada political will dari RI 1. RI 1 yang punya power, yang bisa memerintahkan semua menteri-menterinya ini. Coba kerjakan, integrasikan ini, lalu menunjuk salah satu dari semua dari kementerian ini untuk menjadi leading sektornya, dan semua sektor harus patuh ke leadernya ini. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah bisa berjalan. Nah, tetapi siapa yang dia itu? Bagaimana bisa sampai ke RI 1 bahwa masalah ini masalah besar? Gitu. Nah,
kalau tadi kembali ke pertanyaan Pak Asep, apa namanya, kita memang ya harus berubah gitu. Kalau setiap presiden, saya pernah melakukan ini ke Sofyan ya, waktu beliau jadi menteri waktu dulu zaman 2008 2009 itu saya sampaikan ini harus dirubah Sofyan jadi sekarang gitu. Kalau sekarang Bapenas, ya sekarang Bapenas, kami sama-sama di CPIS dulu Pak, dengan Pak Sofyan itu. Dan saya pernah ketemu dan saya pernah sampaikan secara lisan langsung ke beliau waktu beliau jadi menteri BUMN gitu. Tapi itu tadi nggak bisa gitu, karena kalau menteri aja nggak bisa, harus RI1 gitu. Nah ini yang sulit untuk mencapai RI1 ini bagaimana gitu. Siapa yang punya akses untuk bisa menyampaikan informasi ini ke RI1 gitu. Saya nggak tahu. Ya nanti kita coba lebih Semeru dan bisa. Kita coba. Tapi ini memang harus dilakukan. Kalau enggak yang masing-masing jalan sendiri-sendiri dengan kegiatan masing-masing yang saya nggak mengatakan ini mubazir, tetapi kenyataannya seperti itu karena masalah dasar aja mereka belum bisa menyelesaikan, itu sudah berbagai macam kegiatan yang mereka lakukan. BPJS Kesehatan itu apa? Itu kan orang-orang desa itu belum bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan karena nggak punya KTP, nggak punya kartu keluarga. Bagaimana mereka bisa mengakses ini gitu? Jadi ya nanti kita coba lah bagaimana ini dengan Bapenas. Nah, pertanyaan dari Ibu dari LIPI, ya memang tadi betul Bu bahwa ada banyak sumber data BPS, BKKBN, Kementerian Dalam Negeri dan masing-masing punya data sendiri, tapi karena metodologinya beda, masing-masing bertahan dengan datanya dan karena konsep juga berbeda. Tentang orang yang datang itu memang idealnya adalah semua yang tinggal di Indonesia ini adalah orang Indonesia, nggak perlu dikotak-kotakan menjadi punya KTP DKI atau bukan, punya KTP Surabaya atau bukan. Kalau nggak punya KTP Surabaya nggak bisa memperoleh fasilitas kesehatan di Surabaya dan seperti itu. Sama juga di Jakarta juga seperti itu. Pendidikan KJP itu juga hanya dikasihkan untuk orang yang punya KTP DKI Jakarta gitu. Sementara banyak orang yang tinggal di Jakarta ini yang punya anak, banyak orang miskin yang nggak bisa memperoleh akses KJP itu karena nggak punya KTP dan keluar Jakarta gitu. Jadi di daerah, di setiap daerah itu punya kegiatan masing-masing. Nah sebenarnya itu nggak perlu, mereka itu orang Indonesia gitu. Orang Indonesia ya sama di Amerika namanya single identity number ya. Single identity number itu kan nggak perlu dia mau orang warga negara bagian manapun tetap akan memperoleh fasilitas dari negara gitu. Nah, kalau kita bisa seperti itu akan sangat ideal sekali. Tetapi karena masing-masing sekarang masih berjalan sendiri-sendiri seperti kata Pak Surya, ekosektoral masing-masing instansi, ya selama itu masih ada, masih berjalan, ya nggak pernah bisa kerja, nggak bisa pernah bisa diperbaiki. Saya nggak tahu sampai kapan. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Yudi, ya mana yang lebih baik dalam sistem peraturannya memang NIK dulu gitu. Jadi bayi yang baru lahir dapat NIK dulu, kemudian baru diurus akta kelahiran gitu. Nah sistemnya sekarang di Jakarta itu sudah berubah. Bahwa Jakarta ini memang bukan Indonesia betul gitu. Tapi kalau Jakarta masih bermasalah, ya apalagi di luar Jakarta yang masalahnya lebih kompleks gitu. Nah kita akan coba, ya saya kebetulan karena anggota DPRD Jakarta, ya saya penelitian di Jakarta gitu. Tetapi kalau Jakarta ini bisa kita perbaiki, kita bisa mendesain sebuah sistem yang baik yang bisa mengcover semua orang yang di Jakarta, insya Allah bisa kita kita terapkan di luar Jakarta. Jadi secara peraturan memang NIK dulu baru kehadiran. Nah, kemudian tadi pertanyaan berikutnya tentang ya pilkada ini memang selama ini data pilkada itu dari Kementerian Dalam Negeri ya, mereka mengeluarkan data DPT ya, data pemilih tetap gitu. Tapi kemudian partai politik yang saya ingat waktu pemilu 2014 yang lalu, sebelum DPT, ketika DPT diumumkan, ada sebuah partai politik yang melakukan kajian, ternyata ada sekian juta orang yang nggak punya NIK, sekian juta orang yang punya kartu keluarga dan sebagainya. Dan KPU memutuskan walaupun tidak terdaftar di DPT tertentu
tertentu, tapi kalau punya KTP di daerah itu dia boleh coblos. Nah itu adalah suatu langkah maju, karena dulu kan nggak boleh untuk pemilu sebelumnya, tapi sekarang dengan adanya KTP kita boleh nyoblos, walaupun nyoblosnya itu sesudah waktu pencoblosan. Jadi sebenarnya sudah data DPT itu juga dari registrasi penduduk ini. Nah, tapi karena data registrasi penduduknya bermasalah yang tadi, ya DPT-nya juga bermasalah gitu. Nah, kalau registrasi penduduknya kita benahi, kita lakukan perbaikan dari semua aspek, data DPT ini juga pasti akan benar. Makanya di DPT itu kan banyak orang yang sudah meninggal juga masih ada namanya di DPT. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ketika yang meninggal, ketika keluarganya tidak melapor, gitu. Tidak melapor ke kelurahan atau kecamatan, sehingga namanya masih ada di database kependudukan itu. Gitu. Sehingga banyak orang-orang yang sudah meninggal, namanya masih ada di DPT, tapi yang masih hidup justru banyak yang nggak ada. Gitu. Karena itu tadi, karena sistemnya yang belum jalan. Nah, ya itu tadi. Jadi ini memang menyeluruh dan tidak mudah untuk memperbaiki sistem ini. Tapi kalau kita nggak pernah mulai, ya kita nggak pernah bisa menjelaskan sistem ini. Nah, dari mana kita mulai, ya mulai kita sama-sama untuk memikirkan itu. Jadi satu lagi ya. Ya, ini juga penting memang. Jadi siapa yang punya kewajiban untuk memberikan edukasi ini? Waktu saya kira-kira beberapa tahun yang lalu saya pernah ada pekerjaan di IZ. Mereka waktu itu ada iklan di televisi atas bantuan dari IZ untuk edukasi masyarakat tentang administrasi kependudukan ini. Kalau ada yang meninggal lapor, kalau ada yang lahir lapor, ada yang pindah datang lapor dan sebagainya. Lalu ada iklan suami siaga segala macam, mungkin beberapa ibu pernah lihat di televisi itu pernah ada. Dan saya waktu itu dapat dari IZ itu melakukan penelitian sampai seberapa jauh iklan ini bermanfaat. Gitu. Artinya dirasakan warga masyarakat warga desa itu ngerti nggak dengan iklan itu, dan mereka mau nggak melapor itu. Nah, dari penelitian saya di Serang waktu itu memang warga mengerti, warga paham dengan iklan yang disampaikan melalui televisi itu, dan mereka mau melapor, waktu ditanya. Tapi saya nggak tahu bagaimana kelanjutannya. Nah sekarang sudah tidak lagi iklan seperti itu. Mungkin betul juga dari kata yang dari BKKBN, mungkin Menko PMK ya sekarang ya itu bisa mengkoordinir ini, tapi ya saya nggak tahu juga apakah sampai seberapa jauh ini punya kapasitas untuk melakukan koordinasi ini. Jadi ini memang menjadi tugas kita bersama lah. Mungkin harus dibagi tugas siapa yang mengintegrasikan ini, siapa yang memberikan edukasi, lalu bagaimana sistem ini bisa dijalankan. Nah, kalau itu mana bisa dilakukan secara paralel, secara bersama-sama, insya Allah hasilnya akan bisa lebih baik. Ya, baik, karena waktu sudah mendekati jam 12. Oh, ya silakan Bapak spesial. Pertanyaan Pak Asep tadi, negara mana yang sudah bagus penduduk? Pastilah negara yang sistem jaminan sosialnya sudah jalan lancar. Malaysia itu hanya orang bawa satu ID card. Itu kalau tetap situ tentang jaminan sosial ada, tentang identitas diri ada. Itu maksudnya kita. Ini sekarang kita kartu BPJS, kartu KTP. Tapi kalau rencana 1 Januari 2019 semua rakyat Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. Itulah universal health coverage. Nah mudah-mudahan di situ berapa tahun ini ke depan kita perbaiki data kependudukannya. Semuanya harus tercatat. Kalau kita kaitkan dengan sistem jaminan sosial nasional, terutama jaminan kesehatan. Kalau tidak, ya ribut terus kan, seperti BPJS Kesehatan, jalan ke rumah sakit, jalan ke kesehatan. Itu saling menyalahkan kan kalau sudah, karena egoisme sektoral itu. Nah, tapi mudah-mudahan dengan Menko PMK, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengkoordinir ini mudah-mudahan. Karena apa?
Disitulah pembangunan manusia, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan berwawasan kependudukan kita harus mulai dengan data kependudukan. Selama ini orientasi pembangunan kita adalah ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi. Tidak perlu data orang per orang, by name address, tidak perlu. Yang penting jumlah penduduk. Proyeksikan nanti bagi dengan pertumbuhan ekonomi, income per kapita, maju apa enggak kita? Diharapkan netes ke bawah, kan netesnya. Nyangkut di mana? Maka Pak, kampung KB sebenarnya ide dari Presiden. Revitalisasi lagi program KB. Karena selama 15 tahun itu buktinya apa? MDGs kita tidak tercapai. Angka kematian ibu hamil melahirkan yang seharusnya diturunkan dari angka 228 menjadi 102. Menurut SDK itu 15 meningkat jadi 359. Berarti BKKB, program KB nggak jalan lagi. Terutama kepada yang generasi muda, kepada pengantin-pengantin muda, ASFR 15-19 tahun. Maka program Kampung KB betul-betul dari titik nol, dari tempat kumuh, kemudian miskin, kemudian banyak anak. Nah, itu kita mulai intervensinya lintas sektoral. Dan Pak Sofian Jalil setuju itu, Bapak Nas. Yuk kita mulai. Itulah kira-kira apa langkah ke depannya. Jadi kalau orientasi pembangunan kita bukan pula manusia, nggak perlu registrasi kita, nggak perlu. Tapi sangat kita perlukan karena kita mau menerapkan sistem jaminan sosial nasional yang selama ini terabaikan. Negara yang tidak punya fungsinya kepada rakyat kita kalau tidak ada sistem jaminan sosial nasional. Itulah yang terlupakan selama 70 tahun merdeka. Tapi Prof. Irdam, kita melahirkan undang-undang sistem jaminan sosial itu 2004. Kapan berjalan? 2014 karena pemerintah. Jadi kalau kita buat undang-undang Pak, bukannya DPR saja, pemerintah juga punya kepentingan. Begitu kepentingan terganggu ya nggak mau dijalankan. Undang-undang yang mewajibkan akte kelahiran gratis itu undang-undang perlindungan anak 2002 sampai sekarang masih nggak gratis. Itulah kira-kira undang-undang itu belum tentu dilaksanakan oleh pemerintah kalau tidak ada temuan politik lagi. Itulah kira-kira. Jadi nggak apa-apa, kita terus bicarakan terus kok pentingnya data kependudukan registrasi kita. Ya. Jadi saya menyokong Prof. Irdam kapan-kapan kita ngomong di Signature Usaha nanti, ya bahwa ini penting. Kalau tidak, ya begini terus kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Chandra. Baik, saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari forum diskusi kita hari ini. Yang pertama, memang SDGs kita sepakati sebagai momentum untuk melakukan penataan ulang sistem registrasi penduduk di Indonesia secara real time dengan pengalaman yang baik dan terintegrasi, dan sebetapapun rumitnya ini harus dimulai dari sekarang. Yang kedua, kita sama-sama sepakat untuk mendorong revisi kembali pencatatan kelahiran dan kematian berdasarkan asas kejadian, bukan domisili. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, dibutuhkan political will yang oleh Prof. Irdam ini adalah RI 1 untuk menyepakati secara lintas sektor tentang urgensi registrasi kependudukan, pengelolaannya untuk pembangunan Indonesia di masa kini dan masa depan. Itu saja dari saya. Mungkin kita applause untuk kita semua karena acara ini sangat menarik begitu. Kita jadi dapat bonus begitu, dua pembicara yang sangat hebat. Ada Pak Chandra juga, ada Prof. Irdam juga yang setelah ini mau ketemu dalam seminar besar. Mungkin kalau butuh moderator Pak. Oke. Sebelum ditutup akan ada oleh-oleh untuk Prof. Irdam dari Semeru. Monggo kepada Pak Asep untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Prof. Irdam. Dan ya, mohon melihat ke arah kamera Pak.
Baik, terima kasih. Itu saja. Sekali lagi tepuk tangan yang besar untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah hadir di acara seminar Semeru. Terima kasih Pak Gordon, terima kasih Pak Chandra. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Belum pulang ada juga oleh Pak untuk peserta oleh makan siang dari Semeru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.